Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islama tariqan sawiyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tenun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah ilahi Rabbi. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurahkan kepada uswatun hasanah Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sekeluarga bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Yang saya banggakan, saya muliakan rekan-rekan pengajian atau majelis ilmu Mu'alaf Center, rekan-rekan hijrah, spirit hijrah Mu'alaf Center yang saya muliakan dan semoga senantiasa Allah muliakan dimanapun berada. Malam hari ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, di penghujung bulan Dzulqa'dah. InsyaAllah hari Senin besok kita sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Artinya kita berada di bulan dari 4 bulan yang Allah sucikan, ya. Makanya disebut dia dengan bulan haram. Inna iddatasy syuhur 'indallahi isna asyratan syahran. Bahwa Allah, di sisi Allah itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram. Bulan haram itu dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau bahasa Jawanya Dzulqa'dah besar sura Rajab. Wah, ya. Bulan sura itu orang-orang kadang-kadang dilarang untuk menikah, ya kan? Dulu ada film Malam Satu Sura, bintangnya itu Susana apa Susana? Susana, ya. Malam Satu Sura. Jadi kalau sudah masuk satu surah itu kelihatannya mencekam. Tidak boleh nikah, tidak boleh melamar, tidak boleh meminang, macam-macam. Dan itu masih terjadi tradisinya di sebagian tempat di kota kita tercinta ini. Teman-teman yang saya banggakan, di bulan haram itu Allah melalui baginda SAW menyampaikan bahwa perbuatan baik di bulan haram itu pahalanya akan Allah lipat gandakan. Sebaliknya perbuatan maksiat di bulan haram itu dosanya akan Allah lipat gandakan. Jadi kita malam ini hadir di majelis ilmu itu pahalanya dilipat gandakan insyaallah. Ya. Kemudian maksiat-maksiat yang mungkin sengaja kita kerjakan di bulan haram itu juga Allah lipat gandakan. Nah, kita kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka disarankan untuk memperbanyak amaliyah ibadah. Pertama, perbanyak mengerjakan puasa sunnah. Dari mulai tanggal 1 sampai nanti tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau panjenengan sudah terbiasa melaksanakan puasa sunnah Daud, maka tetap saja kerjakan puasa sunnah Daudnya, tapi dengan catatan ketika masuk tanggal 9 Dzulhijjah tetaplah berpuasa.
Meskipun pada tanggal 9 itu mungkin ya seharusnya panjenengan berbuka, maka tetaplah berpuasa. Namanya puasa Arafah. Ya. Puasa Arafah itu ketika orang berwukuf di padang Arafah, kita berpuasa. Ya, karena kita tidak sedang berhaji. Jamaah haji saat ini ya sudah mulai berkumpul di kota Makkah dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Nanti ketika jamaah haji tersebut berwukuf di padang Arafah, maka kita berpuasa. Ya. Apa fadilahnya? Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, barang siapa yang berpuasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka Allah akan hapuskan dosanya sebanyak 2 tahun, 4 semester dosa panjenengan diampunkan. Ya. Dosa yang kecil ya, bukan dosa besar, dosa-dosa kecil. Jadi 2 tahun, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Kalau puasa Muharram itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Tapi kalau puasa Arafah menghapus dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Tapi kalau dosa PHP itu tidak diampunkan. Ya, yang ada kaitannya dengan Allah. Itu di bulan Zulhijjah perbanyak berpuasa. Kemudian perbanyaklah kita untuk mohon ampun ya, berzikir, bertasbih ya. Kemudian membesarkan nama Allah. Banyak laksanakan salat-salat sunnah ya, salat-salat sunnah duha. Kalau di luar bulan haram 4 rakaat misalnya, di bulan haram tambah jadi 4 ke 8 rakaat. Kemudian salat tahajud biasanya 4 rakaat ya kan, ditambah jadi 8 rakaat plus 3 witir. Ngantuk Ustadz, tidak apa-apa, paksakan. Karena sesuatu itu akan mudah kalau bisa, kalau kita biasakan dan dipaksakan. Ya. Jadi kalau misalnya ngantuk banget ya, baca Al-Fatihah, setelah itu baca ayat yang paling pendek. Ayat yang paling pendek ada di surah Al-Kautsar. Cuman berapa ayat tuh? 3 ayat. Ngantuk Ustaz, cari ayat yang lebih pendek dari itu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Kaf ha ya ain sad. Allahu Akbar. Mau lebih pendek lagi ada? Waladdallin. Yasin. Allahu Akbar. Lebih pendek lagi ada? Surah Al-Qalam. Ya, atau waladdallin nun. Allahu Akbar. Nah, atau shad. Ya. Kalau misalnya panjenengan ngantuk, enggak apa-apa, dipaksakan. Jadi perbanyak sholat tahajud. Nanti akan kita rasakan kebaikannya. Minimal ya kurang lebih 3 bulan baru bisa dirasakan. Kalau baru sehari 2 hari belum. Ya. Jangan sehari 2 hari nunggu keajaibannya. Minimal 3 bulan baru nampak. Ya. Dipaksakan sholat tahajud. Dan bersyukur kita itu malam dibangunkan sama Allah, bersyukur. Ya. Begitu bangun jangan lupa sisi, karena setan itu mengecilkan badannya, kemudian menyangkut di mana itu? Di bulu hidung. Sisi itu bagian sunnah setelah kita bangun. Kemudian di bulan Zulhijjah ada ibadah yang dikerjakan setiap tahun oleh Nabi. Ibadah apa itu? Ibadah kurban. Perintah ibadah kurban itu diturunkan tahun 2 Hijrah bersamaan dengan ibadah zakat. Jadi perintah zakat itu dengan perintah kurban turun bersamaan ketika Nabi sedang berada di Madinah tahun kedua Hijrah. Ya, diawali dengan surah Al-Kautsar. Ya. Jadi perintah kurban ini dikerjakan Nabi setiap tahun. Nah, kurban itu ibadah bukan?
ibadah. Supaya ibadah itu diterima, maka harus memenuhi dua persyaratan. Apa saja? Apa saja syarat supaya ibadah diterima? Cuman dua tok, nggak banyak. Satu, niat. Satu, ikhlas. Ya, kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, hidupku, ibadahku, matiku hanya aku persembahkan untuk Allah. Ya, kemudian yang kedua, ittiba. Ya, syarat diterimanya amal ibadah. Syarat ibadah diterima satu apa tadi? Ikhlas. Ya. Yang kedua, ittiba. Ittiba ini dibagi oleh ulama menjadi 6. Ittiba sebabnya, ittiba jenisnya, ittiba kadar ukuran, ya kan? Ittiba waktunya, ittiba tempatnya. Ya. Ya. Berapa ya? 5 baru ya? Ittiba tata cara. Ittiba sebab. Panjenengan salat qobliyah, ba'diyah itu sebabnya kenapa? Karena ada dikumandangkan azan, ya kan? Qobliyah itu karena ada azan. Bisa nggak jenengan bangun jam 9 pagi, kemudian jenengan dirikan sholat qobliyah zuhur, bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, kenapa? Karena belum ada dikumandangkan azan. Kemudian ittiba jenis hewan kurban yang boleh disembelih itu cuma 3. Apa aja? Kambing. Kemudian apa lagi? Sapi. Lalu onta. Ya. Kambing ini banyak turunannya. Ada kambing gembel, etawa PE, ada kibas, ada domba, yang terbaru moreno. Moreno itu satu ekornya bisa mencapai 200 kilo, 2 kintal. Saya pernah nanya harganya, berapa itu Pak? 17 juta. Udahlah nggak jadi Pak. Ya, mau nawar berapa terus kan? 17 juta. Ya. Kemudian sapi turunannya banyak. Di Sumatera ada kerbau, di Sumatera ada lembu. Banteng boleh nggak? Apalagi kalau matanya merah, nggak boleh. Ya. Kemudian onta. Ya, onta ini ada 3. Onta gelandangan, dia cari makan sendiri, ya kan? Onta peliharaan. Kemudian ada namanya jamalul ahmar. Kalau kita pernah ke Saudi itu ada onta gelandangan, nggak bertuan dia. Itu harganya kisaran 30 jutaan. Kalau peliharaan harganya sekitar 50 sampai 70. Ya kan? 70. Kalau jamalul ahmar itu harganya segini. Berapa ini? 400. Bisa dapat Pajero Sport. Ya kan? Inilah yang digunakan Nabi untuk melamar sinten? Siti Khadijah. Berapa ekor? 11. 400 juta kali 11, 4,4 miliar. Ngeri. Ngeri ya. Usia itu, waktu itu beliau baru berusia 25 tahun. 25 tahun punya celengan 4,4 miliar. Ya kan? Kita 52 tahun belum tentu kan? Nah, itulah kadang-kadang kita menyakitin istri kita, ya. Yang sudah punya istri, yang belum punya istri, saran saya jangan pernah
berniat menyakiti istri. Jangan. Mereka waktu muda disayang oleh bapaknya, dipelihara betul oleh bapaknya. Jangan sampai kita sakiti. Jangan sampai kita lukai perasaannya, ya. Kemudian kadar ukuran wudu, membasuh muka, membasuh wajah itu berapa kali? Maksimal berapa? 3. 4 kali boleh nggak? Nggak boleh. Kalau 4 kali bagaimana wudunya? Wudunya tetap sah, cuman yang keempat tidak diterima, ya, tak diterima. Kemudian waktu sholat subuh itu kapan dimulai? Ketika terbit fajar shadiq sampai terbit matahari, itu batasan subuh kan. Nah, ada yang sholat di tempat saya itu, ada ibu-ibu punya anak, dia ikut pengajian, nggak pernah sholat subuh. Begitu ikut pengajian, besok dia sholat. Bangun dia 6:30, begitu bangun gordennya ditutup semua, lampunya dipadamkan, sholat dia. Allahu Akbar 2 rakaat, diintip sama ibunya. Oh, alhamdulillah anakku sholat. Begitu rakaat kedua, Sami Allahu liman hamidah, baca kunut dia. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Ya, begitu kunut langsung sujud. Kemudian ibunya menanya, Ustadz, mazhab apa yang mengajarkan sholat duha pakai kunut? Ya kan? Padahal dia sholat subuhnya ke siang. Kemudian tempat iktikaf, tempatnya di mana? Boleh nggak di rumah? Nggak boleh. Di sekolah? Nggak boleh. Di aula yang ada musolanya? Nggak boleh. Tapi harus di masjid. Kecuali 2 tahun yang lalu, karena ada COVID dan teman-temannya, maka para ulama menyarankan iktikaf di rumah. Tapi sekarang COVID sudah dipulangkan, ya, virusnya sudah pulang karena vaksinnya sudah habis. Tempatnya harus di masjid. Salat tahiyatul masjid boleh nggak di rumah? Boleh? Nggak boleh. Qobliyah boleh di rumah? Boleh. Ba'diyah boleh di rumah? Boleh. Ya, duha boleh di rumah? Dianjurkan. Ya, jadi tahiyatul masjid tidak boleh di rumah, harus di masjid atau musola. Tapi jangan diganti niatnya, usolli sunnatan tahiyatul musola, jangan. Nggak ada tahiyatul musola, adanya tahiyatul masjid. Musola itu hanya penyebutan saja. Kemudian tata cara, ya ini penting ya, tata caranya. Nah, habis sujud, habis iktidal langsung sujud, tidak boleh. Begitu takbiratul ihram langsung sujud, nggak boleh. Jadi ittiba itu oleh para ulama ada 6 golongan, ada 6 bagian. Ittiba sebabnya, jenisnya, kadarnya, waktunya, tempatnya, sampai tata caranya. Kalau sudah dipenuhin ini, maka insya Allah ibadah kita akan diterima. Ya, insya Allah. Jadi ittiba namanya mutaba'ah. Ya, kita masuk kepada ibadah kurban. Kurban itu dalam bahasa Arab namanya udhiyah. Kenapa? Udhiyah. Ya, pelaksanaan kurban disebut dengan udhiyah. Salatnya disebut dengan apa? Idul Adha. Ya, apa arti adha? Adha ini hampir mirip-mirip dengan duha. Ya, duha. Waktu siang. Ya, duha itu pengerjaannya siang sampai menjelang zuhur. Ya, itu duha. Nah, makanya, tapi secara bahasa saja ya, secara bahasa. Perintahnya secara spesifik disebutkan di Quran surah Al-Kautsar. Turun tahun berapa tadi? 2 Hijrah. Ketika Nabi sedang berada di mana kalau hijrah? Di Pandean. Oh, Madinah. Iya. Madinah.
Inna a'tayna kal kausar. Sungguhnya kami telah a'ta itu memberikan berbagai macam ya nikmat, nikmat nafas, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat bicara, nikmat makan minum, nikmat pakaian, nikmat persahabatan, macam-macam yang tidak bisa dihitung ya. Berapa kita butuh oksigen sehari? 8.000 ya mililiter. Setiap hari kita menghirup 12.000, 4.000-nya nitrogen ya, 8.000-nya oksigen. Itu setiap hari kita hirup gratis ya, hanya dibayar dengan ketaatan. Fasalli, maka apa? Fasalli, dirikanlah salat, li rabbika wanhar. Wanhar, haknya kecil ya, bukan besar. Kalau besar jadinya siang ya. Wanhar itu artinya siang ya, wanhar. Fasalli, maka dirikanlah salat. Nah, para ulama ada yang menyebutkan makna salat di sini adalah salat Idul Adha. Sebagian ulama lain menyebutkan salat yang dimaksud adalah salat secara umum. Ya, salat secara umum. Artinya salat sunnah. Jadi kalau kita dapat nikmat, dirikan salat. Kalau dapat sakit, dirikan salat. Nabi itu kalau sudah sakit berat, sudah genting beliau dirikan salat. Minta tolong, ya Rabb, tolong sembuhkan sakit hamba supaya maksimal ibadah hamba. Sudah, insyaallah sembuh. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Jadi perintah kurban secara spesifik disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, gitu ya. Kemudian di sini sudah ada yang pernah berkurban? Sudah? Alhamdulillah sudah ya. Ya. Kalau kurban janji pernah? Enggak. Ya. Korban janji, bukan kurban. Beda antara korban dengan kurban. Ya, penyebutannya itu beda. Kalau kita lihat dalam kamus bahasa itu, arti korban dengan kurban itu agak beda. Ya. Kalau korban itu berarti ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Ya, kalau kurban tidak ada yang dirugikan. Ya, pasti diuntungkan. Dengan ketakwaannya dia diuntungkan oleh Allah. Kemudian hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya, tidak boleh kita menyembelih sesuatu kecuali karena Allah. Ya, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagimu mayit. Ya, mayit, binatang yang sudah mati duluan. Nek cara Jawane tiren, mati kemarin, gitu. Maitata waddam, dan dam apa? Darah. Di angkringan Nun Sewu, di angkringan itu ada istilahnya apa? Dede. Darah yang dibekukan itu apa namanya? Dede, hah? Saren. Waddam walahmal khinzir, dan daging khinzir. Khinzir itu apa ya? B2. Ya, B2. Meskipun cuma 1 gram, ketika dia tercampur dengan makanan halal, maka makanan tadi otomatis menjadi haram. Seperti itulah riba. Nah, riba itu meskipun pengembaliannya cuma 0,001%, maka dia tetap haram. Ya. Jadi kalau mau pinjem uang, carilah bank yang betul-betul syar'i, yang tidak ada kesepakatan pengembalian dengan bunga, hanya sekedar bayar admin di awal. Ya. Wa ma uhilla li ghairillah, dan dilarang menyembelih sesuatu kecuali dengan menyebut asma Allah. Ya, kecuali bismillahi Allahu akbar. Kemudian wa ma dzubiha 'alan nusub, dilarang menyembelih untuk berhala. Jadi kalau kita mau cari pesugihan,
ya kan? Itu biasanya oleh si siapa itu juru kunci, ya, disuruh untuk membawa kepala ekor kambing, atau disuruh membawa ayam yang hitam itu, ayam apa? Cemani, yang semuanya serba hitam sampai belakangnya pun hitam semua. Ya, kalau masih merah berarti bukan cemani, harus hitam semua. Itu dikerjain setan, ya. Kemudian la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat seseorang yang menyembelih kecuali atas menyebut nama Allah, untuk selain Allah. Ya, selanjutnya kita masuk kepada keutamaan berkurban. Pertama, keutamaan berkurban itu kalau kita lihat hadis secara khusus tidak disebutkan keutamaan berkurban. Berbeda dengan keutamaan berpuasa, itu disebutkan keutamaan puasa Arafah. Apa tadi keutamaannya? Menghapuskan dosa 2 tahun, setahun lalu, setahun akan datang. Tapi kalau kita cari literasi keutamaan kurban secara hadis sahih tidak temukan. Hanya saja ada hikmah-hikmahnya. Pertama, melaksanakan perintah Allah. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Jadi setiap perintah dalam Al-Qur'an ketika kita kerjakan, maka itu berpahala. Setiap larangan dalam Al-Qur'an ketika kita jauhi, kita tinggalkan, maka itu pun berpahala. Kemudian kurban itu adalah ibadah harta yang paling agung. Jadi ibadah harta yang paling agung itu bukan zakat, ya, tapi kurban. Ya, luar biasa, ya. Kalau zakat dia sudah wajib, ya, sudah wajib bagi yang mampu keluarkan zakat. Tapi kurban itu ternyata merupakan ibadah harta yang paling mulia, ya. Dan ibadah badan yang paling mulia itu sholat, ibadah harta yang paling mulia apa tadi? Kurban, ya. Kemudian mendapat pahala yang besar, pahalanya besar, ya. Jadi bukan berarti semakin besar sapi semakin besar pahala, bukan. Tapi yang dipandang oleh Allah adalah ketakwaannya, bukan bobot daging kurbannya, bukan, ketakwaan, ya. Kemudian hikmah dan manfaat kurban. Hikmahnya pertama, mencontoh bapak kita Nabiullah Ibrahim, ya, Ibrahim. Jadi manusia yang pertama kali berkurban itu adalah Nabiullah Ibrahim, ya. Manusia yang pertama kali mendirikan ibadah haji juga Nabi Ibrahim. Ka'bah itu, Ka'bah, ya, itu miniatur Ka'bah itu, segi 6-nya. Itu miniatur Baitul Makmur. Jadi di surga itu ada satu tempat di surga, ya, yang setiap hari itu ada 70.000 malaikat tawaf di dalamnya. 70.000 malaikat tawaf di dalamnya. Begitu masuk tidak pernah keluar, tidak keluar lagi. Besok gitu lagi 70.000 tawaf masuk tidak keluar. Besok gitu lagi 70.000 tawaf masuk tidak keluar. Sampai sekarang, ketika Nabi dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, beliau melihat Baitul Makmur. Ada 70.000 malaikat yang masuk dan tidak pernah keluar sampai sekarang. Jadi begitu banyak malaikat. Kita ini cuman serpihan-serpihannya malah malaikat. Lebih banyak malaikat ketimbang manusia. Ya, begitu Nabiullah Adam dikeluarkan dari jannah karena melanggar perintah Allah, perjanjian dengan Allah. Ketika di bumi saat berjumpa dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah, beliau rindu dengan apa tadi ini? Baitul Makmur, ya. Kemudian beliau bangunlah satu bangunan, ya, replika Baitul Makmur. Nah, itulah Ka'bah itu. Ya, itu replika Baitul Makmur. Begitu di zaman Nabiullah Nuh terjadi hujan 40 hari 40 malam tanpa henti, sehingga seluruh bumi hancur, tenggelam, bukan hancur, tenggelam. Apakah Pandian tenggelam? Iya. MC tenggelam Ustaz? Belum ada. Belum ada, ya. Jadi tenggelam semua. Termasuklah bangunan Ka'bah tadi.
tenggelam, nyungsep ke dalam. Nah, di zaman Nabiullah Ibrahim, Allah perintahkan untuk membangun kembali pondasi Ka'bah yang tadinya 6 meter jadi 8 meter bertambah. Dibangun, kemudian Allah ajarkan kepada Nabiullah Ibrahim tentang manasik haji, tata cara berhaji, ya. Begitu juga kurban. Kurban itu yang pertama kali mencontohkan adalah bapak kita Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian mencukupkan orang lain. Hikmah selanjutnya kurban itu mencukupkan orang lain, memberi makan, ya. Nun sewu, kaum fakir miskin itu kan makan daging itu paling setahun sekali, ya, apalagi fakir, ya. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita perhatikan ada kalimat la azida, la azida, la-nya pendek, la azidan, ya, pendek la-nya. Kalau panjang artinya tidak. Kalau la pendek artinya pasti. La azidan, pasti akan kami tambahkan, ya. Kalau kita syukur akan kami tambahkan. Kalau kita syukur dengan pemberian Allah hari ini, besok akan Allah tambahkan. Kalau kita syukur dengan dengan kebaikan Allah hari ini, besok akan Allah tambahkan. Kalau kita syukur dengan istri kita, maka besok akan bukan langsung, ya. Maksudnya Allah tambahkan keharmonisan dalam rumah tangga, itu maksudnya, ya. Kemudian bukti ketakwaan, ya, bukti ketakwaan. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum, ya. La yanalallahu luhumuha. Luhumuha itu darah. Sungguhnya Allah sekali-kali tidaklah melihat darah dari daging kurban kalian, walakin yanaluhut taqwa minkum, kan tapi Allah melihat ketakwaan. Jadi bukan bobot sapi yang dilihat, tapi ketakwaan kita yang Allah lihat. Kemudian memberikan kegembiraan pada hari kurban. Hari kurban itu orang-orang gembira nggak? Gembira, ya. Panitia kurban gembira nggak? Bahkan saking gembiranya dibikinlah kaos panitia kurban, ya kan? Ada nggak bikin? Ada yang bikin kaos? Ya, panitia kurban 1444 Hijrah, saking senangnya. Tapi perhatikan, kalau panjenengan nanti ikut dalam kelompok jagal, saya diberitahu sama teman yang mengajar di Fakultas Peternakan UGM, ya, kata beliau, menyembelih kurban itu jangan sekali-kali menggunakan pakaian yang menyebabkan si hewan tadi stres. Pakaian yang menyebabkan dia stres itu pakaian yang gelap, hitam, merah, coklat. Nah, itu kalau sudah dia lihat itu merah, udah langsung stres dia, ya. Kecuali yang matanya merah, ya, banteng, ya. Nah, itu beda. Jadi pakai pakaian yang soft, biru, hijau. Kalau putih jangan, sayang tidak kotor. Biru, putih, hijau, kuning. Tapi jangan ada beringinnya. Ya, kuning. Apalagi yang soft. Biru laut, pakai pink. Ya, nyembeli pakai pink. Kambing iki yo sambat iki nganggo pink kok nyembelih. Ya, itu yang soft. Ya, kemudian hukum berkurban. Hukum kurban. Hukum kurban itu ada dua. Imam Hanafi menyebutkan bahwa kurban itu wajib. Wajib bagi yang mampu. Wajib. Kapan dia wajib lagi? Ketika kita bernazar.
kita bernazar, ya Rob, kalau bulan ini gaji saya naik, ya, sehari 100.000 misalnya, ya kan, gajinya 100.000 sehari naik, maka saya akan berkurban tahun depan. Nah itu jadi wajib. Ya, gaji 100.000 per hari itu banyak loh, ngalahkan gaji PNS ya. Ngalahkan gaji UMR Bantul. Itu nazar. Kalau sudah bernazar maka hukumnya wajib deh. Ya, itu menurut Imam Hanifah. Kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, hukum kurban itu adalah sunnatun muakkad, sunnah yang dianjurkan. Ya, kenapa dianjurkan? Karena Nabi setiap tahun berkurban, hampir setiap tahun. Dari tahun kedua sampai tahun 11 Hijrah beliau kurban. Ya, kebanyakan beliau kurbannya kambing dan sekali kurbannya onta. Dan setiap kurban itu dua. Ya, dua, setiap kurban dua. Kemudian selanjutnya ada, bahkan saking dianjurkannya, ada semacam peringatan keras dari Nabi. Ya, man istata'a minkum, barang siapa yang mampu di antara kamu, fala tudahi, kemudian tidak berkurban, fala taqrabanna musallana, maka jangan sekali-sekali mendekati tempat sholat kami. Bukan berarti kalau nggak kurban nggak sholat, bukan. Artinya apa? Nggak usah ngaku-ngaku sebagai umatku, itu maksudnya. Ya, kalau kamu mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, medit ya. Timbangannya kurban mending tumbaske sepeda listrik, ada ya. Timbangannya kurban mending tumbaske HP Oppo terbaru. Nah, itu jangan pernah sekali-sekali mendekati tempat sholat kami. Jangan pernah menganggap bahwa engkau adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, itu hukum kurban. Kemudian ya, di hadis lain disebutkan man kana lahu sa'ah, barang siapa yang sa'ah, barang siapa yang berkemampuan, walam yudahi, dan tidak berkurban, fala taqrabanna musallana, jangan pernah mendekati tempat sholat kami. Hadis sahih itu dari Imam Ibnu Majah. Kemudian boleh nggak berhutang untuk kurban? Boleh nggak? Berhutang untuk kurban boleh? Boleh. Asalkan kita punya kemampuan untuk melunasi. Ya, jangan melebihi kapasitas. Saya utang laba berapa? 6,5 juta. Untuk apa? Mau kurban. Kurban apa? Kambing. 6,5 juta itu besar. Ya, tapi dia tidak punya kemampuan untuk mengembalikannya. Jangan. Tapi kalau misalnya saya utang Pak, utang 2,8 juta, saya mau utang kambing. Nanti tanggal 2 saya gajian, saya kembalikan. Itu silakan. Ya. Jadi apa namanya? Utang boleh. Saking dianjurkannya. Cuman jangan memaksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada paksaan dalam beribadah. Kemudian kurban untuk orang yang sudah meninggal. Sering kita lihat di sini ada yang jadi MC penyembelihan enggak? Ada yang jadi MC. Nah, MC itu kadang-kadang membacakan sahibul kurban, ada sapi kedua atas nama Mursidi, kemudian Ibu Sarjinem, kemudian Ibu Bekti, yang keempat Ibu Sektia, yang kelima Bapak almarhum Muhammad Dahlan. Ya, nah artinya berkurban untuk orang yang sudah meninggal, maka ini sebaiknya ditinggalkan. Jangan. Ya, karena kurban itu untuk orang yang masih hidup. Kecuali kalau dulu berwasiat.
Kalau berwasiat, belikan kambing saja, tidak usah ikut sahibul kurban. Ya, belikan kambing. Ini kurban atas nama almarhum si fulan atas wasiatnya, boleh. Tidak usah kita berkurban untuk almarhum almarhumah, tidak usah. Karena mereka sudah tidak lagi dituntut amaliyah. Ya, sudah tidak lagi dituntut untuk melaksanakan ibadah, sudah tidak. Ya. Jadi bukan begitu cara kita berbakti kepada orang yang sudah meninggal. Cukup mendoakannya saja. Ya, tidak perlu kita berkurban atas namanya. Kalau sedekah atas namanya silahkan. Tapi kalau kurban sebaiknya ditinggalkan. Ya, sering kita lihat tuh ya, ada almarhum fulan ya. Nah, itu. Beritahu bahwa kurban itu khusus yang masih hidup. Tapi jangan di depan orang ramai, ini diajak berantem jenengan. Gelut ya, jangan ya. Tapi beritahu di belakang. Ya. Kemudian selanjutnya, apa yang harus dijauhi oleh orang yang hendak berkurban, sahibul kurban. Jadi begini, prinsipnya dalam satu keluarga itu salah satu saja yang berkurban, maka satu keluarga mendapatkan pahala yang sama. Jadi bukan berarti tahun ini suami, tahun depan istri, tahun depan lagi anak, bukan seperti itu. Ya. Karena prinsipnya satu keluarga berkurban, semua anggota keluarga mendapatkan pahala kurban. Ya. Misalnya ya bapak, ya kan? Kalau di rumah itu sudah nggak ada bapak, adanya ibu, seperti di mana tuh, di Kaleng Kongguan tuh nggak ada bapaknya tuh. Saya belum pernah lihat bapaknya sampai sekarang. Kaleng Kongguan yang isinya rengginang, nah itu belum ada bapak. Jadi cukup satu saja. Nah, apa yang harus dijauhi? Pertama, faida uhilla hilalu zilhijjah fala ya'khudhanna min sya'rihi. Kalau kalian sudah melihat hilal, sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, kata Nabi, fala ya'khudhanna min sya'rihi. Jangan memotong sya'ar. Sya'ar apa? Rambut. Ra'sun kepala, sya'run rambut. Jangan potong rambut. Ya, jangan potong rambut. Wala min azfarihi. Jangan memotong apa ini? Kuku. Ya, rambut termasuk bulu hidung, bulu ketiak, nun sewu, bulu kaki, bulu tangan, kumis, ya, termasuk bulu-bulu yang lainnya, ya, bulu ayam dan sebagainya. Ya, masuk motong kuku ya, motong kuku tidak boleh. Itu bukan satu keluarga, tapi satu saja. Ya, satu saja, satu aja, ya. Bapaknya aja, nah, bapaknya aja. Jadi bukan semua, kan? Sahibul kurban, ya. Jadi tidak boleh potong kuku, potong rambut. Ya. Artinya ini bukan haram, bukan berarti kalau potong rambut terus jenengan berdosa. Tapi karohah, makruh, sebaiknya dijauhi, ditinggalkan. Ya. Dan itu bukan kuku hewan kurban. Ada yang beranggapan bahwa yang dimaksud ini kuku hewan kurban sama rambut hewan kurban. Ya. Tapi yang dimaksud adalah kuku dan rambut sahibul kurban. Memilih hewan kurban terbaik. Ya, jangan memilih hewan kurban yang sakit secara fisik. Kalau mental kita nggak tahu. Ya, apakah kambing ini kena gangguan mental, nggak tahu. Kalau manusia ada ODGJ, kalau kambing KDGJ, kambing dengan gangguan jiwa. Ya, nggak tahu gitu. Tapi yang bisa kita lihat cuman fisiknya saja. Pastikan kedua matanya sehat, pastikan kedua telinganya utuh, pastikan keempat kakinya sehat. Ya, jangan sampai memilih hewan yang cacat fisik. Ya, luka, kemudian patah kakinya, kemudian hilang matanya satu, yang pilih yang baik. Ya. Kalau kambing, pilih yang bertanduk. Nah, ada tanduknya, ada sungunya. Ya, kalau nggak bertanduk, jantan. Ya, jangan memilih kambing
betina. Boleh nggak kambing betina? Boleh. Jadi jenis kelamin itu tidak ada ketentuan, boleh jantan, boleh betina. Ya, cuman saya punya teman pengusaha sate. Saya setiap beli sate itu sebetulnya sehat. Yang bikin tidak sehat itu santannya. Ya, Nabi itu senang kambing. Ya, saya tanya, ini kalau kambing ini jantan atau betina? Jantan, Ustaz. Kenapa kalau nggak betina? Betina itu, Ustaz, cerigis, cerewet. Kambing betina itu cerewet. Lah, emang ada dampaknya? Ada, Ustaz. Kambing jantan itu dagingnya lebih empuk, sementara betina kambingnya lebih alot. Jadi orang kalau cerigis cerewet tuh dagingnya keras. Ya, coba sekali-sekali kalau punya istri cerigis, cubit, pasti keras. Ya. Jadi pilih kambing yang jantan dan bersungu, bertanduk. Kalau tidak, ya minimal dia jantan. Jangan memilih betina, kasihan. Apalagi kalau dia sedang menyusui, ASI. Kasihan nanti anaknya jadi yatim. Ya kan? Ibu kalau sudah pergi, bapaknya nyari pengganti. Bapak kalau sudah pergi, ibunya akan bertahan dengan anaknya. Ya, tapi belum tentu juga. Ya, belum tentu juga. Nggak tahu kan? Itu tergantung kesetiaan. Jadi pilih hewan yang sehat. Ya. Kemudian jenis hewan ternak. Ya. Tadi apa aja tadi? Kambing, sapi, onta. Boleh nggak kita korban ayam satu kandang? Boleh? Nggak boleh. Ya, itu bukan kurban, tuh sembelih aja biasa. Ya, kurban dengan kerbau boleh nggak? Boleh. Ya, kerbau. Di Sumatera itu yang namanya sapi, ya sapi perah itu. Pengertian sapi kalau di Sumatera itu sapi perah yang punya susu, yang menghasilkan susu. Di Sumatera, apalagi di daerah tertentu ya, di daerah Toba misalnya, itu kurbannya selalu kerbau. Kerbau itu badannya hitam, ya, kemudian tanduknya panjang, tapi pemalas, malas. Makanya kalau disuruh kerja dipecut dulu, pecut, badannya besar. Kerjanya itu jadi pembajak sawah. Tapi semenjak ada apa namanya itu, semenjak ada eskalator itu, bukan eskalator, Kobeko ya, Kobeko, quick ya. Semenjak ada quick itu, pasukan-pasukan kerbau tadi tersingkirkan. Eskalator itu yang di mall itu. Ya, kemudian meskipun dagingnya agak keras, seratnya sangat tinggi. Kerbau itu seratnya tinggi. Jadi kalau panjenengan sedang diet protein, nah itu tidak dianjurkan makan kerbau. Makan daging kerbau maksudnya. Kemudian usia hewan, ya. La tazbahu illa musinnah. Kata Nabi SAW, ayya'sura alaikum fatazbahu jaza'ah minad dha'n. La tazbahu illa musinnah. Janganlah kamu tazbah, janganlah kamu menyembelih hewan kurban illa musinnah, kecuali sudah masuk 2 tahun, bukan 2 semester, 2 tahun. Ayya'sura alaikum fatazbahu jaza'ah minad dha'n. Ya, kalau kamu sulit mendapatkan yang sudah 2 tahun, maka kata Nabi, fatazbahu, sembelihlah. Jaza'ah itu setahun, minad dha'n. Dha'n itu kambing. Jadi kambing itu minimal usianya 2 tahun, kalau tidak ada usianya setahun. Tapi sekarang kambing-kambing sekarang cepat besar karena makanannya cepat saji. Ya, makanan-makanan junk food, sama seperti anak-anak sekarang, cepat besar, tapi ketika disuruh keliling lapangan nggak kuat mereka karena makanannya cepat saji. Ya, jadi istilah dalam bahasa Jawa itu ada istilah poel. Ya, sudah poel, nah silakan. Termasuk juga dia sapi. Sapi itu kalau sudah 2 tahun, sudah poel, maka sudah dibolehkan untuk digunakan apa? Kurban. Kemudian selanjutnya
Kurban yang sah itu untuk berapa orang? Kambing untuk berapa orang? 1. Sapi maksimal 7. Boleh nggak 1? Boleh. 5? Kalau misalnya ada sahibul kurban tuh ada 10, 1, 9 sudah penuh 7. Sapi yang ke-10 baru 5 orang. Maka saran saya jangan dibelikan ke kambing. Belikan saja sapi seharga itu. Kalau lebih kecil sampaikan ke sahibul kurban. Bu, ini karena sahibulnya cuman 5, maka kita beli sapi yang seharga itu. Ya, mohon kebesaran hatinya karena sapinya lebih kecil ketimbang sapi-sapi yang lain. Ibaratnya yang lain pakai KLX, yang ini pakai Supra. Lebih kecil. Nah, nggak usah dibelikan kambing. Khawatir nanti banyak yang kolesterol di situ. Kena kolesterol semua kan. Mereka milih kambing karena punya kolesterol. Kebanyakan seperti itu. Ya. Jadi sah untuk 1 orang boleh. Kemarin di tempat saya ada orang beli sapi 1. Dibelinya sapi harga 27 juta. Ustadz bagus, tolong ini dititip. Saya belum kenal MC waktu itu. Akhirnya saya bawa ke daerah Magelang. Sana banyak terjadi pendangkalan akidah. Saya bawa ke sana tahun 2018 sebelum pandemi. Ya, onta juga gitu, berserikat untuk 7 orang. Ya. Kemudian pahalanya bagaimana? Akan mendapatkan pahala masing-masing. Dan itu akan menjadi tumpaan apa? Menjadi tunggangan kita di akhirat. Jadi kalau kambing ya sendirian, kalau sapi nanti kita bertujuh, ya, bertujuh. 1 kapling RT itu 7 dipilih lah. Jadi hewan kurban itu akan menjadi tunggangan kita nanti di surga insyaallah. Waktu penyembelihan itu man zabaha qabla ayyusalli falyajbah ukhra makanah. Man zabaha qabla yusalli, barang siapa yang zabah menyembelih qabla yusalli sebelum dia mendirikan salat, maka kata Nabi falyazbahu ukhra makanahu, maka dia harus mengulanginya. Ya, ada orang saking solihnya, orang belum salat Idul Adha, habis subuh dia pulang ke rumah disembelihnya kambing. Itu ngapain, Pak? Nyembelih. Wah, itu bukan kurban. Batal kurbannya, harus diulang. Ya. Dan maksimal penyembelihan itu 3 hari setelah Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, namanya hari Tasyrik. Batasnya sampai asar. Jadi tanggal ke-13 asar itu batas maksimal berkurban. Kalau sudah lewat asar berarti sudah masuk pergantian hari. Itu ya. Nah, kan ada orang sholat tanggal 28, nyembelihnya tanggal 29, ada seperti itu. Tidak apa-apa, yang penting masih dalam suasana tasyrik. Karena tasyrik itu hari menyembelih, hari makan, hari minum. Makanya dilarang kita berpuasa, haram hukumnya berpuasa. Sekalipun panjenengan melaksanakan puasa Daud, tetap haram berpuasa di hari tasyrik. Kemudian tempat penyembelihan hewan kurban, ya itu yang baik ya di lapangan ya. Di lapangan tempat kita sholat itu lebih utama. Anjuran menyembelih sendiri. Ada yang pernah nyembelih kambing sendiri? Saya pernah nyembelih kambing sendiri. Pernah. Hah? Kolim sering. Ya, kolim sering. Nyembelih. Bismillah. Dan kurban itu syiar. Syiar kita. Ya, so far syiar. Menunjukkan kepada orang-orang lain bahwa seperti inilah Islam itu memperlakukan hewan kurban. Pisaunya harus tajam, ya. Kemudian diperlakukan dengan baik, kambingnya dihadapkan ke kiblat, ya. Menyembelihnya dengan cara yang hasan, yang baik, tidak dibacok, tidak dipukul kepalanya dulu, tidak ditusuk dari belakang menggunakan besi panas, tidak. Tapi seperti itulah cara Islam menyembelih dengan cara yang baik. Ada orang menyembelih, disembelihnya, aduh masake, ya, disembelihnya, aduh masake, akhirnya menyiksa hewan kurban. Dan perlu saya sampaikan bahwa ketika sapi tadi itu apa ya, nek harimau mengaum, nek sapi apa? Mengembok ya, mengembok. Ketika kalau kambing mengembek, ya,
ketika sapi tadi mengembok, itu jangan kasihan kita. Itu adalah sensasi kenikmatan yang luar biasa. Itu kenikmatan yang luar biasa. Begitu juga kambing. Jadi nggak usah kasihan. Dia sedang mengalami penetrasi. Karena memang takdirnya itu yang beritahu ke saya dosen Fakultas Peternakan di UGM. Ya, bahwa ketika sapi itu disembelih, maka dia merasakan penetrasi yang luar biasa. Kemudian pembagian daging kurban. Sampaikan ke sahibul kurban. Ini kadang-kadang sahibul kurban tuh banyak yang nggak tahu. Ya, menganggap bahwa segala persiapan itu disiapkan oleh masjid. Bukan. Panitia kurban dan masjid itu hanya fasilitator. Ya. Lalu bagaimana upahnya dan sebagainya itu dibebankan ke sahibul kurban. Makanya ada istilah biaya operasional. Ada masjid yang mengeluarkan kasnya untuk pelaksanaan penyembelihan. Itu tidak benar, tidak boleh. Ya, di laporan tertulis membantu penyembelihan kurban, tidak boleh. Jadi semuanya harus ditanggung oleh sahibul kurban. Ya, sampaikan ke sahibul kurban tuh kalau panjenengan nanti jadi panitia penyembelihan. Tidak boleh masjid itu menanggung beban biaya untuk sewa tenda, bayar jagal, tidak boleh. Itu semuanya harus ditanggung oleh siapa tadi? Sahibul kurban. Apa dalilnya? Nabi ketika menyembelih hewan kurban, beliau serahkan kepada Sayyidina Ali, nanti aku yang membayar upah jagalnya, yang menguliti, yang memotong-motong daging. Kalau sekarang yang panitia kurban. Ya, makanya sahibul kurban itu ketika dibebankan biaya operasional, jangan marah, jangan merasa terbebani. Kalau mau ya sembelih sendiri di rumah, ya kan? Di beteti sendiri, dikuliti sendiri. Kalau mau ringan, kalau enggak ya kita manut saja Pak sama panitia. Pembagian daging kurban. Nabi dulu ketika menyembelih kambing, ya, menyembelih kambing, sepertiga dibawa pulang oleh beliau, sepertiga dibagikan ke fakir miskin, sepertiga dibagi-bagikan untuk tetangga, untuk kerabat dan sebagainya. Tetangga Nabi itu bukan cuma muslim saja, tapi Yahudi, Nasara. Artinya tidak ada batasan penerima hewan kurban. Boleh diberikan kepada non muslim, boleh. Ya, boleh. Jadi tidak ada batasan. Nah, cuman ini bukan cara mutlak. Ya, bukan cara mutlak. Boleh setengah untuk sahibul kurban, setengah dibagikan boleh. Atau 1/8 untuk sahibul kurban, 7/8 dibagikan boleh. Apa dalilnya? Satu ketika Nabi pernah kurban onta. Kurban onta. Sebelumnya kambing. Jadi kambingnya itu dibawa dua. Pertama, ya, doa dulu, haja minka wa ilaika wa taqabbal minni wa ahli. Ya Allah, ini darimu untuk engkau, kami persembahkan dari keluarga Muhammad. Sembelih, bismillahirrahmanirrahim. Kambing satu disembelih mengatasnamakan wa min ummati Rasulillah, mengatasnamakan umatnya Nabi yang belum berkurban. Jadi Nabi setiap kurban dua. Nah, satu ketika Nabi korban onta. Korban onta, setelah disembelih, apa kata Nabi? Man sya'a, barang siapa yang mau daging kurban ini, ambillah. Dan Nabi tidak mengambil sedikit pun, langsung ditinggalkan beliau. Artinya apa? Pembagian daging kurban itu tidak ada standar khusus. Boleh 1/3, boleh setengah, boleh 1/8. Ya, dan tidak boleh sahibul kurban itu request, Pak, engkau aku njaluk buntut. Nah, itu kurbannya batal, hilang, hangus. Pak, engkau aku jaluk kulit ya, meh tak kei neng sedulurku. Nah, itu nggak boleh. Meskipun kita berikan kepada orang lain, tidak boleh. Ya, Pak, aku engkau jaluk jeruan ya Pak, tidak boleh. Ya, jadi
Sahibul kurban manut kalih panitia. Ya, manut saja. Misalnya nanti cuma dapat 4 kilo, ya sudah. Ya, ini kadang-kadang dibawanya 6 kilo dimasukkan, padahal dia jalannya sudah begini. Sudah makan daging itu udah nggak bisa. Tapi pulang-pulang bawa 6 kilo dimasukkan ke freezer, 3 tahun baru habis. Karena apa? Keserakahan. Namanya kurban itu ya sudah, kurban ikhlaskan. Nanti kalau kita kepingin sumsum misalnya, pergi aja ke barat, ke timurnya mana? Mirota Kampus Godean. Kemana Ustaz? Pasar Keranggan. Di sana cari sumsum. Ya, jadi nggak usah berharap, serahkan saja kepada panitia. Cuman panitia harus adil. Jangan mentang-mentang panitia terus dimasukkannya yang besar-besar, yang kecil dibagikannya, jangan. Ya. Larangan dalam kurban, tidak boleh menjual kepala, kulit untuk upah jagal, tidak boleh. Atau memberi upah jagal dengan kepala dan kulit, tidak boleh. Itu yang menanggung dosanya itu panitia. Tapi kalau misalnya sekedar kita memberikan hadiah, Pak ini upahnya panjenengan, ini ada kepala, silahkan dibawa pulang. Nah itu boleh. Ya. Dan panitia tidak boleh menjual kulit kurban atau kepala kurban untuk pembangunan fisik masjid, tidak boleh. Ya, tapi kalau untuk sifatnya untuk fisabilillah silahkan. Untuk yatim, untuk untuk daerah-daerah terpencil yang banyak pendangkalan akidah, itu boleh. Tapi kalau untuk bangun fisik masjid, beli cat, beli plafon, jangan. Itu yang nanggung dosanya adalah panitia kurban. Baik, ada yang mau tanya tentang penyembelihan? Ada? Udah jam 9:30 ya? Nggak terasa. Hampir 1 jam lebih. Oh, masih kuat? Ya nggak kuat saya. Ya. Ada yang tanya? Nggak ada? Oh. Kan kalau pelarangan yang tertentu, makanya Ustaz, kan kalau misalkan ibadah korban buat orang yang sudah meninggal, itu tadi gimana? Nggak boleh ya? Yeah. Nah, kalau misalkan kayak haji, nah mungkin ada orang yang sudah meninggal, tapi hajinya mungkin diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal. Gimana hukumnya? Makasih. Ya. Ada istilah dalam haji itu badal. Badal itu menggantikan calon jemaah haji yang tidak bisa berangkat karena satu masalah yang sifatnya uzur. Uzur itu maksudnya halangan yang menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan ibadah. Namanya badal haji. Nah ini boleh, ya, boleh dengan catatan dia masih hidup, ya. Dan yang membadalkan haji itu syaratnya dia sudah pernah berhaji, sudah pernah haji, ya kan? Namanya badal haji. Nah itu boleh. Tapi kalau misalnya kita mau membadalkan haji keluarga kita yang sudah meninggal, nah itu ada perbedaan di situ. Perbedaan pendapat para ulama. Pertama menyebutkan boleh, kedua bukan tidak boleh, tapi tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Artinya haji itu memang diperuntukkan untuk orang yang masih hidup. Setiap amalan, ya, pelaksanaannya itu diperuntukkan untuk orang yang masih hidup, kecuali doa. Doa itu bisa ditujukan kepada orang yang masih hidup, bisa ditujukan kepada orang yang sudah meninggal. Begitu ya? Ya, betul nun. Jazakallah khair. Ada lagi? Ya. Ada? Kalau nggak ada kita sudahi.
Ya. Yes, sekalian. Ya, baik. Karena waktu kita sudah cukup larut, saatnya kita beristirahat sejenak, mengumpulkan tenaga untuk melanjutkan ibadah esok pagi. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan, apa-apa yang diniatkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada kebaikan, semua datang dari Allah atas segala pertolongannya. Kalau ada kesalahan, kehilafan, semua datang dari saya atas kekurangannya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada saudara-saudara semua saya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.